Berbagai peristiwa unik, menarik hingga tragedi terjadi selama sepekan ini. Rangkaian peristiwa tersebut kami rangkum dalam segmen On This Week malam ini. Sebuah penampakan objek terbang misterius atau UFO muncul di langit Groningen, Belanda. Jika biasanya penampakan UFO berwarna samar, kali ini ia terlihat berwarna hijau menyala. Seorang blogger bernama Harry Parton mengaku memotret penampakan tersebut saat ia mengabadikan badai di Groningen. Awalnya Parton bermaksud memotret fenomena alam itu untuk diposting dalam blog. Namun saat ia memeriksa kameranya untuk meninjau beberapa jepretan, ia melihat ada yang menarik. Terdapat penampakan UFO berbentuk mirip ubur-ubur melayang di langit malam. UFO itu memancarkan cahaya hijau terang, kontras dengan warna langit saat itu. Awalnya ia berpikir kalau itu adalah kilatan petir, namun ketika diamati lebih baik, bentuknya mirip UFO. Hasil jepretan Parton pun menimbulkan berbagai spekulasi. Ia pun memiliki anggapan sendiri. Menurutnya, itu merupakan sesuatu yang terkait meteorologi. Mungkin sinar matahari mengintip melalui awan badai dan menciptakan efek tersebut. Mahasiswa bernama Chris Norton menjadi bintang saat acara wisuda di kampusnya Luther College, Iowa, Amerika Serikat beberapa waktu lalu. Terlihat saat itu tiba-tiba Chris bangkit dari kursi roda dan mampu berjalan, padahal selama ini Chris dikenal lumpuh tubuh bagian bawahnya. Meski menahan sakit, namun Chris berupaya berjalan untuk mendapatkan penghargaan dari rektor. Usahanya pantas diacungkan jempol. Emily Summer, sang tunangan pun berada di sana, membantu memapah Chris agar bisa berdiri tegak. Selama ini, Chris divonis mengalami kelumpuhan total dan hanya memiliki kemungkinan 3% untuk sembuh. Hal ini dikarenakan cedera patah tulang yang ia derita sejak 2010 lalu akibat bermain sepak bola. Victoria Bascom, wanita asal Lake County, Ohio, Amerika Serikat, baru saja dijatuhi hukuman oleh pengadilan Ohio lantaran tidak membayar taksi yang ditumpanginya. Hukuman tersebut diberikan setelah Bascom menumpang sebuah taksi dari Cleveland menuju Pennsville. Entah sengaja atau kelelahan, wanita yang berprofesi sebagai pemeran pengganti sebuah film itu tidak membayar argo taksi sebesar $100 atau sekitar 1,3 juta rupiah. Merasa dirugikan, supir taksi melapor ke pengadilan. Namun Hakim Michael Kennedy yang dikenal sangat kreatif dalam memberikan hukuman menawarkan dua opsi kepada Bascom. Pilihan pertama adalah penjara selama 30 hari, kedua berjalan kaki sejauh 48,3 km. Jarak itu disamakan dengan jarak tempuh taksi yang Bascom tumpangi. Bascom juga diwajibkan membayar taksi 1,3 juta dan melayani masyarakat selama 3 hari. Mungkin kedengarannya aneh seperti adegan dalam film horor. Namun bagi Thomas Kennedy dan keluarganya, tembok berdarah di apartemennya merupakan kejadian nyata. Adalah putra Kennedy yang pertama kali melihat rembesan darah di dinding apartemen mereka di Oklahoma, Amerika Serikat. Awalnya Thomas mencoba membersihkannya dengan spons, namun darah tersebut kembali keluar. Kennedy pun akhirnya menghubungi polisi. Polisi kemudian melakukan pemeriksaan hingga akhirnya mendapati temuan mengerikan. Cairan berwarna merah tersebut ternyata adalah darah tetangga Thomas yang merembes di dinding apartemennya. Polisi menemukan pria yang tinggal bersebelahan dengan Thomas sudah tewas. Ia ditemukan tewas karena terjatuh dan kepalanya terbentur dinding. Sekarang keluarga Kennedy memilih untuk pindah ke unit apartemen lain.
370 orang belum ditemukan menyusul karamnya kapal pesiar Cina di perairan Sungai Yangtze. Musibah ini merupakan kecelakaan kapal terburuk di Cina dalam 70 tahun terakhir. Sebelumnya pada awal tahun 1948, kapal Qiangyang meledak di Sungai Huangpu dan menewaskan lebih dari 1.000 orang. Kapal pesiar bernama Dongfang Jixing atau dalam bahasa Indonesia berarti Bintang Timur merupakan kapal pesiar bertingkat 4. Kapal tersebut mengangkut 405 penumpang asal Cina, 5 karyawan biro perjalanan, dan 47 awak. Kapal tersebut tenggelam dihantam badai pada 1 Juni lalu. Sampai berita ini dibuat, sudah ada 39 jasad yang ditemukan dan 14 orang berhasil diselamatkan termasuk sang kapten. Sedangkan sisanya masih hilang. Kapal tersebut bertolak dari kota Nanjing menuju Chongqing yang berjarak 1.500 km. Namun baru separuh jalan, kapal tersebut karam dihantam badai. Tim penyelamat tidak menyerah melakukan pencarian korban, meskipun harapan untuk menemukan korban selamat semakin menipis. Bus yang mengangkut para turis Irak mengalami kecelakaan di Iran. Sebanyak 25 turis Irak tewas dan 16 orang lainnya luka-luka ketika bus mereka jatuh ke dalam jurang di wilayah pegunungan Iran. Salah satu teori penyebab kecelakaan tersebut adalah rem bus yang blong, hingga supir bus tak bisa mengendalikan laju kendaraan. Dalam insiden maut pada 2 Juni tersebut, bus terjun sejauh 200 meter hingga tercebur ke sungai di wilayah pegunungan Alborz. Hingga saat ini, para petugas penyelam masih mencari 1 orang lagi yang diduga telah terbawa arus sungai. Para turis tersebut diketahui tengah dalam perjalanan menuju resor Laut Kaspia. Ini merupakan kecelakaan serupa kedua kalinya tahun ini di wilayah Mazanderan yang dikenal akan pemandangan alamnya yang indah. Sebelumnya pada April lalu, sebuah bus terjun ke jurang setelah mengalami masalah mesin. Sebanyak 12 orang tewas dan 28 lainnya luka-luka dalam insiden tersebut. Pemirsa, itulah On This Week versi On The Spot. Percayakah Anda ada ikan penghisap darah? Bahkan siput yang lambat ini pun gemar menghisap darah. Saksikan selengkapnya hanya di On The Spot.